Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah dan juga cita-cita kalian tercapai nantinya. Amin. Dan juga harapannya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Minta tolong Radit untuk dipimpin berdoa. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Tadi Pak Hadi lihat beberapa anak yang belum khusyuk ya, masih main-main berdoanya. Padahal doa itu sangat penting buat kita, karena Pak Hadi pernah baca suatu riwayat di hadis bahwasanya di mana majelis ilmu itu ada, maka beberapa malaikat bahkan ratusan malaikat berada di sekitarnya. Oleh karena itu, Pak Hadi mengingatkan kepada kita semua, kepada kalian semua, yuk berdoa yang khusyuk ketika mengawali pembelajaran. Sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Doa yang khusyuk itu caranya adalah dengan menghubungkan ruh kita, batiniah kita kepada Sang Ilahi Robbi. Sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Terutama kalau Pak Hadi sendiri ketika berdoa selalu mengawali dengan suratul Fatihah. Di sini beragama muslim semua atau ada yang non-muslim? Untuk yang muslim, Pak Hadi sarankan untuk selalu membaca suratul Fatihah ya. Hubungkan batiniah kita, ruh kita kepada Sang Ilahi Robbi, sehingga doa-doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Itu saja pesan dari Pak Hadi. Untuk pertemuan berikutnya, untuk di jam-jam berikutnya, meskipun bukan di jamnya Pak Hadi, selalu awali dengan berdoa, dengan khusyuk ya. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk mengawali pagi ini, Pak Hadi ingin tahu perasaan kalian di pagi hari ini. Silahkan. Dari berangkat sekolah, kemudian sampai di lab ini, pagi ini, siapa yang membuat kalian atau Anda tersenyum? Ayo, siapa yang mau bercerita? Caranya cukup mudah. Kalian angkat tangannya, sebutkan nama kalian, kemudian mulai bercerita. Seperti itu ya. Contoh misalkan, yang membuat saya tersenyum adalah ibu saya tadi pagi karena memberikan bekal dan uang saku, sehingga dari suasana yang tidak nyaman sekarang menjadi ceria, Pak. Nah, itu salah satunya. Baik, selanjutnya Anda buka Google Classroom kalian masing-masing. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung untuk kode kelas dan linknya silakan dilihat di depan ya, di viewer atau di Smart TV di depan. Silahkan segera bergabung. Sekaligus Anda isikan perasaan kalian di pagi hari ini pada link How to Smile itu ya. Sekaligus sambil menunggu kalian mengisi, Pak Hadi absen terlebih dahulu. Baik ya, saya absen ya. Radit Septian Ira Maulana hadir ya. Ahmad Faisal Ridhatullah hadir ya. Ahmad Gia Surya Antoro hadir ya. Andrean Ramadhani, Muhammad Rizky Ramadhani hadir ya. Sidki Afandi hadir ya. Syarifah Aulia Putri, Hesti Dwi Maisyarah, Ferry Budiawan, Erza Pramesti Wulandari, Muhammad Aziz Rahman Zain hadir ya. Gentania Niken Audi Tias, Farah Kurnia Putri hadir ya. Raka Arifin hadir ya. Ada yang belum disebutkan? Oh, oke. Sudah ya. Berarti sudah dicentang semua Pak Hadi. Yang tidak disebutkan, tadi lihat, nah ini sudah tercentang semua. Berarti tidak ada yang tidak hadir, semua hadir ya. Baik, terima kasih. Ada yang kesulitan untuk mengaksesnya? Tidak ada. Bisa mengakses semua. Baik, kalau sudah
ini ya, jadi jangan pantang menyerah, kemudian gampang capek, itu tidak boleh. Apalagi kalian adalah generasi-generasi berkompetisi. Ya, generasi Z itu harusnya saling ini, harus kuat. Jadi tantangan apapun itu harus dilibas. Contohnya misalkan, Pak, saya tidak punya uang, terus malas-malasan nggak boleh. Apalagi kalian masuk di jurusan yang memang qualified-nya bagus. Di jurusan komputer itu peluangnya besar sekali. Mau jadi apa pasti bisa di situ. Ada lagi yang luar biasa. Kemudian di sini ada yang happy, ada yang mager. Apa mager? Pagi-pagi kok mager. Jadi ini adalah gambaran kita bahwasanya setiap manusia itu juga punya rasa ya, punya rasa. Kadang hari ini kita happy, kemudian besok apa namanya juga lagi ya itu tadi ada yang mager malamnya. Terus ada yang lembur, tadi ada yang lembur juga ya. Saya merasa feeling unwell. Apa ini maksudnya? Siapa ini? Siapa ini yang mengutarakan? Oke, coba angkat jarinya, tangannya. Siapa ini? Saya merasa feeling unwell. Ini siapa? Ayo. Iya, kenapa? Ayo coba ceritakan. Ceritakan coba kenapa kamu kok merasa unwell itu gimana? Kurang sehat aja. Beri semangat ya. Yuk beri semangat buat kita semua ya. Beri plus untuk kita semua dulu ya. Baik, di sini coba Pak Hadi memberikan agak biar tidak terlalu tegang saja. Jadi kalau Pak Hadi mengutarakan ini permainan otak kanan otak kiri ya. Jadi ketika Pak Hadi beri kata-kata misalnya seperti ini, tepuk 1, maka kalian tepuk 1 begitu ya. Tepuk 2 berarti kalian tepuk 2. Paham? Kalau Pak Hadi bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. SMK Negeri 1 Jember juara ya. Kalian kan pasti juara semua di sini ya. Amin. Baik, yuk. Tepuk 1, 2, 3. Kan nggak fokus. Yang dibilang itu hanya tepuk. Kalau hanya bilang 1 berarti ya nggak usah, karena kan perintahnya hanya tepuk. Oke. Tepuk 2, 3. Nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Itu tidak boleh ya. Jadi kalian seberat apapun masalah yang ada di luar, tetap ya kita harus fokus. Deadline selesai ya harus selesai. Apalagi yang sudah mau ikut lomba-lomba ini, harus fokus. Meskipun ada godaan melintang, misalkan, udah makan apa belum? Kemudian moro-moro cuek ya. Best friend kita cuek. Kamu aduh kepikiran tuh ya apa? Yang seperti itu ya tetap fokus. Tidak berasa unwell tadi ya, feel unwell tadi, nggak boleh. Ya harus good terus, very good. Setiap harinya harus happy. Tepuk 1, 2. Lagi nggak fokus. Semakin banyak perintahnya semakin ini kali ya. Coba ya. Kalau Pak Hadi lempar berarti kalian tepuk. Yuk. Bagus. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Lagi. Semangat pagi. Luar biasa gitu ya. Pagi luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Luar biasa. SMK Negeri 1 Jember. Juara. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya pasti akan menjadi juara. Amin. Kita lihat saja ke slide berikutnya. Baik, di sini yang perlu Pak Hadi sampaikan adalah, jadi hari ini sama ya, Pak Hadi dulu juga generasi dengan kalian itu juga sama. Sama-sama dari SMK, Pak Hadi lulusan SMK. Ya, lulusan SMK, Pak Hadi jurusan komputer juga, tapi bedanya adalah kalau Pak Hadi dulu jurusannya adalah di TKJ ya, di teknik komputer jaringan. Jadi, di bidang jaringan. Ini adalah perkenalannya tadi ya, biar kalian termotivasi, apalagi yang sudah mau ikut lomba berikutnya, yuk semangat ya, semangat. Tunjukkan dedikasi kalian.
Ini salah satu prestasi sama ya. Jadi kalau kita sekolah harus berprestasi ya. Salah satunya adalah ini ya, salah satu produksi 3D nasional. 2016. Kemudian di sini GCC yang kemarin juara 1, kemudian Innotech juara 1 dan masih ada beberapa yang lain dan itu masih di-keep untuk pertemuan berikutnya biar kita semuanya termotivasi ya. Di sini siapa yang sudah beberapa hari kemarin ikut lomba yang dapat juara? Coba. Yang dapat juara siapa saja? Silakan angkat tangannya yang kemarin. Silakan, enggak apa-apa, jangan malu-malu. Biar memotivasi yang lain. Coba, siapa yang kemarin sudah lomba yang sudah dapat juara? Siapa? Coba. Coba siapa yuk? Ridho. Ayo silakan angkat tangannya. 1. Terus apa lagi? Terus siapa lagi? Radit. Oh, banyak ya. Beri plus untuk kita semua. Jadi suatu ini ya kebanggaan buat kita kalau bahwasanya kita ingin menguji nyali. Jadi kalau Pak Hadi itu begini, Pak Hadi punya ilmu misalkan mempelajari ilmu baru tentang misalkan desain. Ya harus kita uji kemampuan kita bagaimana caranya ikut lomba. Gitu ya. Sama dengan kalian, saya merasa sudah mampu, Pak. Mampu? Yakin kamu mampu? Kalau dalam misalkan kalau Pak Hadi pendidikan, itu saya mampu nggak ilmu saya ya? Nah, untuk uji coba kemampuan saya ya harus ikut lomba. Kemudian kalau misalnya tentang segi akademik misalkan, di perkuliahan misalkan kemarin Pak Hadi di TS, mampu nggak ya saya bekerja sambil kuliah, kemudian bisa berprestasi, bisa nggak ya? Ternyata di akhir kemarin ya juga sama, cum laude. Jadi seperti itu untuk menguji kemampuan kita. Dari mana? Jadi sebelum kita bangun tidur, itu harus dimotivasi diri kita sendiri. Saya mampu, saya bisa, saya pasti juara. Begitu. Itu ya, anak-anakku semua ya. Tetap harus semangat buat kalian semua. Baik, di sini ini adalah keyword kita untuk hari ini. Coba dibacakan. Coba minta tolong dibacakan Rizky Ramadhani. Mana Rizky? Rizky, minta tolong dibaca Rizky. Manjada wajada. Oke. Siapa di sini yang tidak bersungguh-sungguh? Pasti semuanya akan bersungguh-sungguh. Jadi kalau lagi yang mau ujian atau yang sudah semesteran ini harus sekolahnya itu manjada wajada. Ya harus ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Harus totalitas ya. Jangan nanggung-nanggung kalau sekolah itu, jangan nanggung-nanggung. Belajar pinter-pinterkan sekalian. Juara-juarakan sekalian begitu nak ya. Jadi di pagi hari ini yuk kita semuanya harus semangat untuk meraih prestasi. Baik, itu untuk keyword kita hari ini. Keep keyword kita, semangat motivasi kita. Kemudian untuk materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwasanya ada ini ya. Kemudian kita sudah, ini apa kira-kira ini fasilitas dari apa kira-kira? Corel ya, Corel Draw. Apalagi kalian anak multimedia, ini bukan hal yang tabu lagi, tapi di sini harus senjata kalian ini adalah. Ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu jangan buat kalian. Ini harus sudah dikuasai. Sambil tutup mata pun kalau kalian bikin sesuatu itu harus bisa. Artinya harus menguasai, jangan sampai kalian ini fungsinya oh yo, itu jangan sampai. Jadi beberapa hari atau pertemuan berikutnya itu kalian harus sudah menguasai, makanya harus berlatih. Di mana berlatihnya? Ya di rumah, ya di sini, di lab, gitu, di sekolah. Kalau Pak Hadi, itu lab itu adalah rumah kedua. Waktu sekolah itu lab itu rumah kedua. Kenapa? Karena di situ banyak ilmu di situ. Gali potensi kalian untuk masa depan. Tadi coba uji Aldi Bastiar. Mana? Aldi. Aldi. Baik. Andrean. Andre. Kalau artistik media itu fungsinya apa? Oh iya, buat alis, buat rambut ya. Benar. Jadi Belizer apa artistik media itu kan
banyak kegunaannya ya. Salah satunya adalah kalau misalkan buat garis, biar tidak susah-susah, contohnya tadi buat alis. Ya benar, pakai ini juga bisa. Kemudian di sini Faisal, mana Faisal? Faisal, kalau freehand itu fungsinya untuk apa? Oh iya, betul. Jadi membuat objek yang tidak beraturan. Jadi kita bisa menggunakan freehand. Any question? Ada pertanyaan lagi? Sudah ada ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi ini adalah salah satu Pak Adi ingin tahu sejauh mana kalian mempelajari materi berikutnya atau materi sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik ya, di sini ada video motivasi. Mari kita tonton dan simak. Mudah-mudahan ini akan membuat itu kita akan pas semakin menang kontes itu terinspirasi dan semakin paling besar semangat. itu di freelancer.com itu menang logo $500. Bulan aku itu kemarin alhamdulillah dapat $100 dari Canva, ngupload stok desain gitu. Akan aku fokusnya desain icon dan logo. Ya kalau ada orang bilang anak yang ngono wae iso ngopo sedang nggak ikhlas loh Mas. Sampai sekarang sudah ikhlas, nggak apa-apa. Saya sudah terima, nggak apa-apa. Biar ada orang Ini bilang motivasi apa-apa, buat kita udah ya. nggak apa-apa. Yang normal, ini kira-kira buat kita ini anak seperti apa? Difabel ya. Anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia mampu mengatasi keterbatasannya dia di sini. Waktu lahir aku tidak bisa memilih menjadi seperti apa. Tapi kedepannya aku bisa memilih ingin menjadi seperti apa. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau kalian lahir itu kan tidak bisa memilih. Nah, kamu terlahir langsung jadi anaknya Pak Jokowi, ya langsung otomatis kaya, ya kan? Kamu lahir misalkan dari keluarga yang biasa. Itu bukan pilihan kita, itu rencana Gusti Allah. Tapi kita punya takdir yang bisa merubah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi doa. Salah satunya ini, difabel ini. Difabel ini tidak bisa memilih ya. Tidak bisa memilih. Dia lahir dalam keadaan ya disabilitas, kekurangan. Tapi doa-doanya ibu, tekadnya anaknya, itu kuat sama Gusti Allah. Maka dia diberi kelebihan. Salah satunya adalah ini. Kelebihannya adalah juara desain. Apa saja yang dia juarain? Tadi di awal kita lihat ya. Nih, dia dapat dolar ya, $800. Nih, seorang difabel nak ya. Seorang difabel. Kalau $18, misalkan itu $1, kita lihat kurs yang tadi sekitar 14.000, berarti sudah berapa? Sekitar berapa? Kalau 10.000 aja sudah 8 juta. Ya kan? Yang 4.000-nya ya sekitar 12 juta. Sekali dia upload desainnya dia di Canva, kemudian di Freepik dan seterusnya. Kalian bisa apa enggak? Pasti bisa kalian. Karena kalian lebih normal dibandingkan difabel ini. Gitu. Ngerti maksudnya Pak Hadi? Iya. Jadi kesempatan kalian belajar di Corel ini betul-betul dimaksimalkan. Salah satunya bagaimana itu tadi. Pak, saya sudah merasa sudah bisa menggunakan Corel. Bagaimana caranya? Menguji kemampuan saya, yuk ikut lomba, ikut event. Yang kedua, saya sudah merasa bisa membuat logo, yuk ikut toh event. Event apa? Ya logo. Pak, di dalam ini di Indonesia saja di nasional masih belum ada cara yang di luar gitu. Kalau di nasional itu ada ruang lingkupnya, ringnya itu ada, masuki dulu untuk dicoba. Kalau di situ kalian sudah menang, lari lagi, uji kemampuan lagi kemana? Ke luar negeri, jauh lebih besar lagi hasilnya. Salah satunya ini nak ya, dia belajar di Pondok IT. Pondok IT itu pernah Pak Hadi ke sana, itu adalah memang
di sana itu suatu pondok yang memang dibimbing atau dipupuk itu dari segi mental, religiusnya juga iya, sama IT-nya. Di sana yaitu menangani coding, kemudian desain, termasuk di infrastruktur jaringan. Tadi di situ pernah ke sana itu tentang jaringan, tentang mikrotik dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Ini salah satunya. Tadi bangga sebenarnya. Ini ya, dia fokusnya di icon dan logo. Kalian makanya di situ, kalau sudah kalian belajar di Corelnya, ingin tahu misalkan tentang kemampuan saya, Pak saya sudah bisa Corel, yakin sudah bisa, yakin sudah diterima, sama temannya dibilang bagus, yo ayo coba upload, ikut lomba dan seterusnya. Begitu nak ya. Selain itu kalian juga mengasah, kalian juga dapat cuan. Ya. Tapi cuan itu di nomor 2, yang penting kemampuan dulu. Baik ya, sebelum mengawali pembelajaran seperti biasa, Pak Hadi akan memberikan cuplikan sedikit. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 2, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar. Kemudian yang kedua, menggunakan. Jadi untuk pengetahuannya, kalian wajib harus bisa menerapkan perangkat lunak pengolah gambar. Di sini pengolah gambarnya berbasis vektor ya. Nah, berbasis vektor di sini biasanya kita menggunakan Corel Draw, pinter. Untuk indikator kompetensinya ada 3 yang Pak Hadi nanti uji. Yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan antara vektor dan bitmap. Yang kedua, kalian juga harus bisa mengidentifikasi perangkat lunak pengolah gambar Corel Draw. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menyimpulkan perangkat lunak pengolah gambar. Ini untuk yang pertemuan 1 kita hari ini. Untuk pertemuan 2 nanti ya. Di pertemuan 2 kita akan praktikum. Untuk hari ini kita tidak praktikum, kita hanya belajar pengetahuannya dulu sejauh mana pengetahuan kita. Karena memang pengetahuan itu harus ini ya, harus seimbang antara pengetahuan dengan keterampilan itu harus match. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang akan Pak Hadi juga uji yaitu 1, kalian juga harus bisa berdiskusi, ya. Makanya satu dengan yang lain harus berdiskusi ya, nggak boleh musuh-musuhan. Harus berdiskusi. Karena itu salah satunya adalah kalian ini adalah generasi Z. Generasi Z itu tidak bisa dibendung ya. Karena apa? Orang berprestasi itu tidak bisa sekarang nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus kolaboratif. Seseorang yang bisa berkolaboratif, satu tim, dia pasti menang. Dimanapun dia berada. Gitu ya. Kalau yang sendirian pasti kalah. Contoh saja lidi. Kalau kalian ingin membersihkan halaman, 1 lidi bisa nggak? Nggak akan bisa, nggak akan cepat. Tapi kalau lidinya itu dijadiin 1 banyak, pasti akan cepat dan lebih kuat. Gitu. Kemudian tujuan kedua adalah mengidentifikasi. Nah, nanti dibuka Corel kalian identifikasi apa saja sih menu-menu di situ. Gitu. Kemudian ketiga, kemudian di situ kalian juga harus bisa menyimpulkan apa sih enaknya kalau kita menggunakan Corel Draw. Iya, perlu diketahui bahwasanya untuk Dudi yang kalian pakai itu dimanapun itu masih lebih cenderung banyak ke Corel Draw ya untuk desain vektor. Ada juga yang menggunakan AI. Tapi Padi yang lihat, Padi sering ke advertising itu rata-rata mereka masih menggunakan Corel Draw untuk yang di advertising. Tapi kalau yang sudah nanti bergeraknya di bidang animasi dan seterusnya memang combine sudah. Ya sudah menggunakan AI juga, Corel Draw juga. Jadi kalau Pak Hadi menyarankan ke kalian, sehebat apapun software itu tidak menjamin keberhasilan seseorang. Yang menjamin keberhasilan adalah seberapa hebat kalian atau seberapa paham kalian menggunakan tools-nya itu. Corel Draw, AI, Photoshop itu hanya tools saja. Tapi penguasaan materi dan seterusnya ada pada diri kita. Paham ya maksudnya ya? Kalau kalian sudah yakin dengan perangkat kalian, ya sudah pelajari itu. Semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Contoh misalkan, Pak saya bisa Photoshop separuh, Corel separuh. Itu nggak akan maksimal hasilnya. Tapi kalau kalian misalkan
Saya harus mahir di Corel. Semua apapun yang ada di Corel saya bisa. Trouble saya bisa. Nah, itu bagus, maksimal. Karena seperti itu. Tapi kalau kalian separuh-separuh pengetahuannya, ya hasilnya nggak maksimal gitu ya. Lanjut. Baik, untuk mengawali sebelum pembelajaran, Pak Hadi adakan yang pretest dulu ya. Minta tolong, seperti tadi, masuk di ini, apa namanya, Google Classroom-nya. Baik, masuk di Google Classroom-nya. Bentar ya, Pak Hadi cek terlebih dahulu. Pak Hadi taruh di Google Classroom ya. Coba di stream di situ kalian ini. Sudah bisa masuk? Silakan. Silakan. Kita coba uji kemampuan ya. Silakan masuk di... Sudah bisa masuk semua? Sudah ya. Siapa yang belum masuk? Silakan masuk dulu. Kita ingin tahu. Wow, ini sudah ya. Ini masih? Oke. Terus ayo silakan masuk. Namanya minta tolong pakai nama ini ya. Nama asli ya. Jangan pakai nama samaran. Jangan kayak teroris ya. Silakan pakai nama asli ya. Nama absen, seperti nomor absen kalian. Wow, saya keren ya. Sudah mulai masuk semua. Sudah ready? Ingin tahu ini sejauh mana pemahaman kalian. Gak apa-apa ya, ini nggak masuk penilaian. Ini hanya untuk menguji kemampuan kita saja. Udah ya? Pak, terus yang dapat juara, dapat apa? Pasti akan dapat reward. Pasti akan dapat reward. Apa? Nanti aja di belakang layar. Ya. Jadi nanti Pak Hadi akan kasih yang tertinggi nilainya. Apalagi yang nilai tertingginya itu konsisten. Ya, konsisten. Sudah nih? Ready? Ready ya? Are you ready? Ready, oke. Kalau sudah ready, belum? Pak, apakah dapat makan gratis misalkan yang juara? Boleh, nanti dengan Pak Hadi. Minta tanda tangannya Pak Hadi sama foto sama Pak Hadi juga nggak apa-apa. Enggak ya, jadi makan ayo nanti. Terus, kalau sudah ready, yuk kita mulai. Sudah? Bisa dimulai? Oke, kita mulai. Oke. Yuk silakan. Oke. Oke, siapa tertinggi? Yuk. Ferry masih posisi. Oh, naik. Radit. Siapa lagi? Yuk, siapa lagi? Naik lagi Hesti. Bagus. Wow, Syarifah naik. Keren. Terus siapa lagi? Syarifah masih posisi nomor 1. Wah, Radit sekarang turun. Ferry naik. Oke. Yuk, siapa lagi? Yuk, siapa? Oh, naik lagi ya. Naik. Oke. Syarifah masih posisi nomor 1.
Ferry nomor 2. Wow, Ferry naik lagi. Keren. Kemudian Hesti. Syarifah turun nomor 3. Ini Farah ini mulai naik. Oh. Ayo, siapa ini? Wow, Ferry masih posisi nomor atas. Farah mulai naik, Faisal naik. Radit sekarang ketinggalan. Oke. Oke, Yes mulai naik. Posisi nomor 3. Oke. Posisi nomor 2 ada Faisal sama Hesti ya. Farah juga ini udah mulai ya. Syarifah turun terus ya. Kebanyakan lembur ini Syarifah ini. Oke, Hesti bagus. Ahmad Faisal bagus. Ferry posisi nomor 1. Oke. Oke, Marta naik dia terus. Faisal masih nomor 1 tidak tergantikan ya. Faisal. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Belum? Ada yang belum? Oke, lanjut. Masih akurasi 39%. Ahmad Faisal total poinnya 4.200. Ferry 3.500. Kemudian Hesti 3.000. Yusril 3.000. Oke, Marta 3.000. Oke ya. Sudah semua? Sudah, oke, beri. Oh, ini masih ada Radit ini. Radit masih berusaha nyusul. Sudah ya. Ya, enggak apa-apa, dilanjutkan sampai finish. Sudah finish semua? Belum. Radit masih belum finish. Sudah finish. Oh, ini naik sudah Ivan. Baik, di sini untuk yang sesi 1 mengawali, jadi sebelum pembelajaran kalian sudah mulai mengerjakan dan posisi nomor 1 adalah Ahmad Faisal, nomor 2 Ferry, nomor 3 Hesti, nomor 4 Yusril. Jadi ibarat kalau sepak bola itu adalah ranking 1, 2, 3 itu diraih oleh Faisal, Ferry, Hesti, kemudian yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, di situ ada Yusril. Beri plus untuk kita semua. Dicatat ya, dicatat nanti yang misalkan hadiahnya Pak di mana? Oh, nanti di belakang layar. Baik ya, di sini. Oke, selanjutnya oke, kita sudah masuk ke materi inti atau kegiatan inti. Baik, untuk kegiatan inti di sini ada beberapa hal yang perlu Pak disampaikan, bahwasanya kita akan belajar fitur-fitur perangkat lunak mengolah gambar vektor. Jadi seperti ini. Pengenalan itu sudah, kelebihan sudah yang kemarin, perangkat lunak gambar vektor itu sudah kemarin. Kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada di CorelDRAW. Yang pertama adalah kita akan mempelajari combine, while, trim, intersect. Siapa yang sebelumnya sudah mengenal ini? Coba siapa? Silakan angkat tangannya. Bukan angkat kaki ya, kalau angkat kaki kan yang keluar. Angkat tangannya aja. Siapa yang sudah mengenal? Mengenal terlebih dahulu. Gak usah malu-malu, kucing. Ya, jangan malu-malu kucing maksudnya. Terutama kalian itu harus saling ini ya, saling berkolaborasi. Baik, untuk fitur CorelDRAW di sini well, trim, intersect, simply, kemudian ada back minus front dan seterusnya. Itu adanya di property bar ya.
Coba kalian pelajari, dibuka. Kalau yang kesulitan nanti ke Pak Hadi aja atau di teman sebelahnya. Baik, di sini fitur-fiturnya kita akan mulai ya. Minta tolong Syarifah. Pilih yang mana? Trim. Oke, kita trim ya. Nah, silakan dibaca. Iya. Iya. Nah, itu tuh objek yang pertama bisa motong objek yang kedua. Jadi kalau ditumpuk, yang kedua itu kepotong. Bagus. Pintar ya. Jadi benar. Jadi pernyataan tadi beri plus untuk Syarifah. Keren. Jadi benar. Sehingga kalau ada dua objek yang di atasnya kemudian kita trim, maka yang di bawahnya atau di atasnya akan terpotong. Kalau tidak percaya, baik kita buktikan. Lihat di sini. Ini adalah video tutorialnya. Nah, seperti ini. Ini Pak Adi bikin pakai GIF ya. Bukan video, tapi ini GIF. Video dibuat GIF. Makanya sedikit pecah. Tapi enaknya adalah bisa dibawa kemana-mana. Jadi seperti itu. Kita trim. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kalian penasaran sambil dicoba, tidak apa-apa. Lanjut. Materi berikutnya, ya begitu ya. Paham sudah? Paham, oke, thank you. Lanjut. Untuk materi berikutnya, misalkan Andre. Yuk, Andre. Pilih nomor berapa, Andre? Yang? Well, oke. Well. Oke, well. Silakan dibaca, Andre. Dua objek baru. Oke. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada dua objek itu kalau di well itu jadi satu. Jadi warnanya itu jadi satu. Jadi satu. Bagus. Jadi benar ya, beri plus. Rata-rata kalian cukup dengan Pak diberikan clue seperti ini, kalian sudah ngerti semua ya, hebat. Jadi ketika ada dua objek yang ditumpuk, kemudian kita beri fitur well, maka dia akan menjadi satu, kemudian warnanya pun akan sama. Gitu ya. Paham ya? Jadi paham. Oke, kalau ingin tahu tutorialnya, videonya, praktikumnya seperti ini. Bisa dicoba, silahkan. Nah, ini ada dua objek. Seperti ini. Oke. Nah, dia jadi satu. Oke. Berikutnya, materi berikutnya. Minta tolong Erza. Nah, Erza. Oke, Erza. Pilih yang mana? Ini, Erza. Pilihannya di sini, bukan di laptopnya. Front minus back. Oke. Oke, silakan dibaca. Maksudnya gimana? Iya, dua objek. Akan belakang hilang. Oke. Betul apa enggak? Betul sekali ya, beri plus. Ya benar ya. Jadi ketika ada dua objek, kemudian kita beri fitur front minus back, maka secara otomatis objek yang ada di mana? Di bawahnya akan hilang. Kemudian objek yang di atasnya tadi akan terpotong, gitu ya. Paham ya? Oke, thank you. Intersect yang belum. Intersect di sini tadi minta tolong mintol.
Erza. Mana Erza? Oh, sudah Erza. Sudah Erza. Erza sudah, kemudian Aziz. Aziz. Yuk dibacakan intersect. Maksudnya gimana? Ada 2 objek? Oke, thank you. Beri plus untuk Aziz. Jadi benar ya, jadi kalau misalkan ada 2 objek yang kita tumpuk, kemudian kita beri fitur intersect, maka secara otomatis akan terbentuk objek baru. Jadi persinggungan inilah yang kita manfaatkan. Jadi fitur-fitur ini memang sering kita gunakan ya ketika kita membuat objek, apalagi kalian nanti membuat banner, membuat logo, membuat misalkan brosur dan seterusnya. Fitur ini sangat membantu. Jadi kalian tidak istilahnya ngetris satu-satu begitu. Padahal yang kita inginkan simpel saja begitu. Ini praktikumnya seperti ini. Kalian juga bisa coba. Nanti di pertemuan kedua kita semua akan mencoba ya. Jadi kita hanya memberi fitur-fitur saja. Nah, salah satunya ini, Nak. Yuk coba kita analisis. Kira-kira, nah, bentar ya. Kalau kita simak, ini menggunakan fitur apa? Iya, betul. Yang trim yang mana? Yang garis putihnya kita menggunakan trim. Kemudian kalau yang bentuk daun, kayak apa? Pakai apa kira-kira? Kalau menggunakan daun, kalian menggunakan fitur apa ini? Ada berapa objek yang ini kira-kira? Ada 2 objek, betul. Ada 2 objek, kita singgung, kemudian kita ambil tengahnya. Berarti kalau kita ambil tengahnya, kita pakai objek baru, berarti menggunakan fitur intersect. Itu ya. Tinggal kita nambahkan Adidas. Itu lebih cepat daripada kalian. Gitu. Baik, itu saja untuk apa namanya? Pengenalan awal tentang fitur yang ada di CorelDRAW Shaping. Selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kita akan membagi kelompok. Silakan di Google Classroom kalian, di LMS kalian, di situ ada link ya untuk membagi kelompok. Oke, kita akan membagi kelompok ya. Membagi kelompoknya bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Oke, sorry. Kita membagi kelompok. Oke, oh ini. Sorry ya, stop dulu. Sudah ketemu? Jamboard? Oke, silakan. Minta tolong. Kalian mau kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan namanya di sini. Semuanya kita menggunakan IT ya. Jadi semuanya menggunakan kolaborasi. Jadi Pak Hadi di sini mengenalkan kepada kalian, yuk kolaborasi sama. Kalau kalian sedang mengerjakan proyek misalkan proposal dan seterusnya, ya silakan berkolaborasi. Tidak harus berdekatan di dalam satu ruangan. Ini salah satu fiturnya. Tulis namanya, Nak. Ditulis namanya di situ, 1, 2, 3 ya. Yuk, jangan main-main, sayang. Saya bantu ya. Saya bantu aja. Yuk, saya bantu. Oke. Yang mau nulis sendiri silakan. Jangan dipindah-pindah, saya bantu. Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah, Nak? Hari aja yang nulis. Kelompok 2 siapa namanya? Yuk. Ayo sebutkan nama sayang. Cepetan. Erza. Terus apa lagi? Ferry. Rizky. Ayo kolaborasi ya dengan temannya.
Ini 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Aziz. Nih kelompok 1. Radit. Terus Syarifah. Terus Hesti. Terus Faisal. Dan banyak-banyak. Oke. Ayo nak, minta tolong. Sudah diam tangannya. Tangannya diam, minta tolong. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Ctrl D. Kelompok 4. Minta tolong yang lainnya diam, biar Pak Hadi aja sudah. Kesulitan sepertinya. Ya, yang sebelah di sini, sebutkan namanya. Siapa? Ersa. Aldi ya. Terus apa lagi? Hah? Siapa? Dian. Rian. Oke, Rian. Terus apa lagi? Siapa? Aurel. 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 Terus apa lagi? Siapa? Marta. Terus apa lagi? Siapa? Maisa. Mahersa. Mahersa. Oke. Apa-apa, nanti kita combine dengan yang di atas ya. Terus apa lagi di sini? Siapa? Hovia. Oke. Pakai K? Pakai H saja? Hovia. Terus apa lagi? Farah. Oke. Farah. Terus apa lagi? Hah? Genta. Terus apa lagi? Siapa lagi? Leli. Terus apa lagi? Yusril. Ivan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kebanyakan ya. Berarti di sini Genta. Ini saya dengan kelompok di atasnya. Saya pecah saja. Kemudian di sini ada Farah. Kan di atas. Ada yang belum disebut ini? Kita bikin 4 kelompok saja ya. Siapa yang belum disebut? Namanya belum ikut kelompok? Andre. Andre, terus apa lagi? Oh, Sidki belum. Sidki. Terus apa lagi? Gias ya. Gias. Gias itu tulisannya gimana, nak? Oh, gini. Ya. Gias. Gini ya? Oke. Baik, ini adalah kelompoknya. Yang belum kesebut silakan nanti nulis sendiri ya. Karena waktu kita terbatas. Ini adalah salah satu bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, untuk kelompoknya kita tentukan nanti kita dapat project apa. Maka di sini Pak Adi punya namanya spin digital ya. Kita punya spin digital.
Coba Pak Hadi share screen lagi. Ini adalah spin digital. Untuk kelompok 1 dulu, siapa ketua kelompoknya tadi yang posisinya di atas? Kelompok 1. Oke, Radit, minta tolong bilang putar dan kemudian bilang stop. Oke. Bentar ya. Stop SCTV, diingat-ingat. Nanti kita punya tugas kamu mengidentifikasi cara pembuatan logo SCTV menggunakan fitur apa saja di dalamnya, gitu ya. Oke, thank you. Lanjut, kelompok 2. Gias. Kita lihat Gias. Oke, Gias dapat logo Adidas. Yes ya. Oke, lanjut. Kelompok yang ketiga, kita putar lagi. Kelompok yang ketiga dapat apa ya? Logo Trans. Oke. Logo Trans. Kemudian yang terakhir otomatis dia dapat oke, Indosiar. Selalu di hati. Oke, thank you very much. Jadi seperti itu. Masing-masing kelompok minta tolong duduk bersama kelompoknya. Silakan. Yuk. Stand up. Yuk, stand up. Persiapan. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Karena kita duduknya berkelompok, maka di situ cukup kalian 2 komputer atau 1 komputer untuk 1 kelompok, tidak apa-apa ya. Jadi nggak semuanya harus dinyalakan. Duduk berdekatan dengan kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Dibuka ini ya, apa namanya? Dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada pekerjaan. Silakan duduk bersama kelompoknya, tidak harus hanya menggunakan 1 atau 2 komputer saja ya, karena kita berdiskusi. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian jangan risau ya, karena di situ di Google Classroom, di situ ada e-book-nya sudah. Jadi silahkan nanti ketika kalian ada kesulitan, sumbernya ada di Google Classroom. Google Classroom-nya di situ ada materi. Silakan dibuka, di situ ada. Yuk silakan duduk, yuk. Pak Kadi kasih waktu 5 minutes, 5 menit. Silakan. Bagus, kalian sudah mulai duduk bersama kelompoknya. Baik ya, di sini tolong diperhatikan. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Di sini ada 2 ya, ada 2 soal. Yang pertama adalah nilai skornya 25 dengan asumsi bahwasanya kalian akan mengamati dan mengidentifikasi aplikasi CorelDRAW yang ada di komputernya masing-masing, gitu ya. Kemudian kalian harus bisa menyebutkan 5 bagian kelompok kerja, lembar kerja yang terdapat pada CorelDRAW itu sendiri. Kemudian dijelaskan. Gitu ya, dijelaskan. Kalau kalian bingung, di situ di Classroom, di Google Classroom ada semua. Silakan dibuka nantinya ya.
Kemudian yang kedua, pekerjaan yang kedua yang harus kalian tuntaskan, yaitu kalian harus bisa menuliskan atau menuangkan langkah-langkah pembuatan sketsa atau perancangan pembuatan objek dasar dari tugas yang tadi. Yang dapat logo Indosiar, yo apa saja fitur yang ada di situ gitu ya yang dipakai. Objek apa saja yang ada di logo tersebut gitu ya. Pakai objek apa gitu. Kalian tuliskan saja di situ. Total poinnya adalah 75 sehingga ketika di jumlah skornya 100. Jadi seperti itu. Ini ya, ini salah satunya adalah Indosiar, kemudian SCTV, ada Trans, ada Adidas tadi ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian bingung, di barcode saja. Tapi di Google Classroom ada kok semuanya. Tinggal kalian buka saja di situ. Kemudian kalian kerjakan di LKPD-nya. Oh ya, saya buka dulu ya di Google Classroom-nya ya. Sebentar. Google Classroom, oke. Kita follow-kan dulu. Google Classroom. Oke, di sini. Oke, di Google Classroom di sini, di situ ada LKPD. Nah, ini ya ada LKPD. Kalian ngerjakannya di sini ya, tidak usah tulis tangan ya, karena program di sekolah kita adalah penerapan Adiwiyata, jadi mengurangi kertas, semuanya harus serba digital. Tolong Pak di ini ya, disupport juga buat kalian. Yuk kita beradiwiyata. Adi berusaha untuk tahun ini ya, tahun depan ya, sudah kurang 1 bulan lagi, doakan akan memasang jaringan seluruh yang ada di sini. Jadi kalian dimanapun kalian di kelas, di kantin, semuanya sudah bisa menggunakan jaringan yang ada di sini. Nah, nanti seperti itu ya. Nanti kalian misalkan salin misi dan seterusnya menggunakan jaringan yang ada di sini nanti. Ini masih proses ya Pak Adi, bermigrasi, kita beradiwiyata nanti. Baik, lanjut saja. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Caranya cukup mudah, kalian cukup diklik saja LKPD-nya bersama ini ya, bersama kelompok kalian. Contohnya misalkan di sini LKPD-nya untuk SCTV. Nah, seperti ini. Silakan dibaca. Bentar ya. Ini sudah kelihatan belum? Oh ya, sudah kelihatan. Di sini kita lihat lembar kerja peserta didik ini cara pengerjaannya. Kalian baca ya. Di sini kompetensi dasar yang Pak Hadi akan ujikan ke kalian ini. Bisa membedakan, bisa mengidentifikasikan, bisa menyimpulkan, dan bisa merancang. Kemudian indikatornya sama tujuannya udah jelas. Kalian bisa baca. Kemudian soal yang tadi, nah ini soal yang tadi. Oh ya bagus, ini Radit sudah mulai kan tulis ini ya. Kelas 10 semua ya, kelas 10 MM1 semua ya. Oke, thank you. Di sini kemudian pekerjaannya dituangkan di sini ya. Tuangkan di sini pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, silakan diuraikan di sini. Semuanya nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan, ini question? Ada pertanyaan? Tidak ada, semuanya jelas? Thank you. Nanti Pak Adi akan ke kelompoknya masing-masing nanti. Baik, thank you very much. Silakan dikerjakan. Waktu kalian saya kasih waktu 15 menit ya, cukup. Gampang kan? Oke. Di Google Classroom-nya sudah ada di situ ya. Tinggal dalam logonya. Dari ini kamu bisa pakai ini ya, fasilitas ini. Nah,
Nah, ini kan ada kan? Nah, tinggal dipindah aja. Ya, dipindah aja di situ. Kemudian untuk logo di sini. Materinya ada semuanya di sini. Nah, di sini tinggal langkah-langkahnya ada semua. Ya, itu saja. Gampang kan? Yang mana? Nah, ini silakan. Dibuka aja ya. Kamu ke bagian apa? Nah, ini. Nah, ini aja dipindah. Yang tadi ketik ulang. Nggak usah ketik ulang, ini aja. Iya, ya enggak, yang ini aja dimasukkan ke situ biar kamu hanya yang mengerjakan itu yang ini, yang bagian langkah-langkahnya. Iya, ini lihat. Nah, ini apa ini? Is number 1. Soal nomor 1. Iya. Ini soalnya, Pak. Yes, ini apa ini lihat? Ini apa ini lihat? Iya kan? Iya kan? Tip gitu aja. Silakan dikerjakan. Trans TV apa yang ada nanti? Sebentar, saya cek. Ya. Oh, sama ya. Trans TV ya? Oke, sebentar. Oh, dosanya malah ada 2. Gak apa-apa, pakai link itu aja, nggak ada masalah. Gak apa-apa, pakai itu. Tinggal dirubah saja ininya. Judulnya. Hah? Oh gitu. Oh ya, sebentar. Thank you. Sebentar. Yang mana yang double? SCTV ya? Adidas. Sebentar. Ya, silakan fokus bersama. Kolaborasi ya. Kolaborasi dengan kelompoknya. Silakan. Oke, di modul itu sudah ada. Tinggal kalian amati saja ya. Tinggal diamati saja, diidentifikasi, pakai objek apa saja. Kemudian kalian ini aja, pakai objek apa saja, kemudian fitur shape-nya itu apa saja, itu saja. Nanti dipresentasikan di depan. Untuk penilaiannya sangat jelas sekali ya, bahwasanya untuk soal nomor 1, di situ dijawab dengan lengkap dan sesuai itu 25, 10 nilainya jika dijawab nggak lengkap tapi benar. Oke ya, silakan kolaborasi. Kemudian untuk nanti penilaian dari
presentasi kalian ini ya, ada 4 kriteria yang dinilai nantinya. Silakan kolaborasi. Oke. Untuk font terserah, dah enggak apa-apa. Penting menggunakan font ini gitu. Silakan. Ya, betul. Lanjutkan. Hanya fiturnya saja, kalian menggunakan apa, objeknya menggunakan apa, itu saja. Mana kelompoknya? Oke, silakan. Sudah selesai semua? Setiap kelompok wajib presentasi ya. Ngomong, meskipun itu hanya 1 kalimat, tapi harus bisa ngomong. Jadi penilaiannya sudah jelas di situ. Sistematika presentasi, ada penggunaan bahasa, kemudian ketepatan intonasi dan kejelasan saat mempelajari, saat menjelaskan, kemudian keempat adalah mempertahankan dan menanggapi pertanyaan sanggahan. Seperti itu. Finish? Belum? Sudah ya? Baik. Yang lain sudah ya? Oke. Yuk kelompoknya Radit. Bisa maju ke depan. Yuk yang lain ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Yuk kita hanya punya waktu sesuai dengan target waktu kita. Yuk Radit, kelompoknya Radit maju ke depan semuanya. Radit. Ayo maju ke depan. Yuk, waktunya habis. Silakan maju ke depan. Kita presentasi ya. Seperti biasa, salam dan seterusnya, kemudian membacakan ya. Gitu saja. Kenapa? Iya. Oke, sebentar. Tadi share screen dulu biar tampak di layar. Ini Radit ini ya. Silakan salam dulu. Hadapnya ke teman-temannya. Beri plus dulu untuk kelompoknya Radit SCTV. Silakan. Yuk hadap ke depan semua. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu namanya. Iya. Dari kelompok 1, terus? Saya Regista Aurelia Sasabila dari kelompok 1. Iya. Saya Farah Kurnia Putri dari kelompok 1. Silakan tadi pegang. Iya. Ini dulu apa terkait tentang soal nomor 1 dulu, silakan. Jadi ada 5 bagian pada lembar kerja program aplikasi CorelDRAW. Yang pertama yaitu adalah title bar. Itu berfungsi untuk menunjukkan path dan nama dokumen yang sedang dibuka. Dan yang kedua ada standar toolbar, berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat kerja. Yang ketiga adalah property bar, berfungsi untuk mengatur objek yang akan dimodifikasi. Dan keempat ada toolbox, yaitu berisi alat-alat yang sering kita gunakan. Yang E ada color palette, yaitu buat memilih warna yang akan diberikan kepada objek yang telah kita buat. Yang tadi sampai di F ya? Yang F
terdapat menu bar berfungsi untuk memanfaatkan perintah-perintah di dalamnya. Selanjutnya, scroll bar berfungsi untuk menggulung layar untuk menampilkan atau melihat bagian yang tidak tampak di layar. Kemudian ada drawing pad berfungsi untuk melakukan desain dan melakukan objek atau image. Terus kemudian mistar berfungsi untuk menentukan ukuran dan posisi suatu objek. Selanjutnya, control page atau dokumen navigator berfungsi untuk menambah atau mengurangi halaman serta berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Semuanya bisa terjawab. Kira-kira sama nggak? Sama ya? Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 2. Silakan. Ya, silakan. Logo apa? Logo CTP ya? CTP. Slide. Nah, jadi pertama untuk membuat sebuah project CorelDRAW itu pertama kita buka aplikasinya dulu, terus kita buka software CorelDRAW dan klik new project di sana. Lalu tentukan ukurannya yang mau digunakan dan juga warna yang akan digunakan atau RGB atau CMYK. Dan kedua untuk pembuatan objek logo SCTV itu menggunakan 3 lingkaran berukuran besar, sedang, dan kecil. Dan itu langsung diseleksi semua dan di align ke kanan, yaitu dengan shortcut R. Nah, lalu pilih lingkaran sedang dan juga pilih lingkaran yang paling besar. Lalu kita trim lingkaran yang besar dengan ukuran lingkaran yang sedang. Nah, jika sudah tertrim, hapus objek lingkaran yang sedang dan juga buatlah objek baru menggunakan rectangle tool. Itu fungsinya untuk membuat persegi. Ini fungsinya buat memotong separuh lingkaran karena logo SCTV itu gambarnya separuh lingkaran. Lalu jika sudah seleksi objek kotak dan juga kedua objek lingkaran yang ada di bawahnya. Dan kembali lagi menggunakan tool trim dan jika sudah terpotong menjadi setengah lingkaran, objek logo sudah bisa dipakai dan juga tinggal masuk ke teknik pewarnaan menggunakan teknik gradiasi. Sudah? Ada tambahan dari ya, sama ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi teknik pembuatan logo itu cukup simpel ya. Ada berapa objek? 3. 3 ya. Ada 3 lingkaran. objek. Ada 3 objek lingkaran saja. Kemudian dipotong ya Menggunakan persegi. Menggunakan persegi. Fiturnya berarti menggunakan Trim. Free plus untuk kelompok SCTV. Oke, silakan ditutup salam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Free plus untuk kelompok SCTV sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok Indosiar maju ke depan. Langsung menjelaskan saja langkah-langkah untuk yang nomor 1 kita cek terlebih dahulu. Pak Hadi cek ya. Hampir rata-rata sama ya. Iya sama, hampir rata-rata sama dan itu tidak perlu dipresentasikan, ini dipresentasikan tekniknya saja Indosiar. Silakan. Kenalkan dulu siapa? Pak Andre. Yes. Terlebih dahulu ya. Kenalkan dulu semuanya. Langsung pengenalan pembukaan. Iya, perkenalan, membuka dulu perkenalan. Ya, langsung menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pembuatan logo kami Indosiar. Perkenalkan, nama saya Andrian Damadani dari kelas MM1. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Lali. Perkenalkan, nama saya Hovian Rodia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iksan Mahendra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Batira Diatma dari 11 MM3. Silakan lanjutkan. Ya, kali ini saya ingin
mempresentasikan cara pembuatan logo Indosiar. Pertama-tama saya membuat bentuk shape persegi panjang dengan memberi scale 50 pixel. Setelah itu langsung membuat logo lingkaran dengan bertumpuk-tumpuk memberi 4 persegi panjang, 4 persegi dengan ukuran yang berbeda. Setelah itu seleksi seluruh persegi panjang dengan lingkaran, lalu menggunakan fitur trim untuk memotong dan menggunakan Ctrl K untuk memisahkan objek yang berada di lingkaran tersebut. Lalu beri warna pada objek lingkaran tersebut dengan warna merah, hijau, dan biru. Setelah logo itu selesai, selanjutnya memberi teks Indosiar dengan tulisan Indosiar menggunakan Arial, dan untuk membuat objek lingkaran yang ini dihapus menggunakan lingkaran dengan 3 jenis lingkaran yang berbeda, seleksi semua lingkaran dan back minus front. Fiturnya apa saja tadi? Fiturnya apa saja yang dipakai? Dari fitur-fiturnya itu ada trim, back minus front, sama break apart yang kontrol. Oh iya. Tadi coba untuk objek lingkarannya ada berapa? Ada berapa? Objek dari lingkaran di situ Ini ada berapa? ada 1. Ada 1. Oke. Terus warnanya ini ada berapa jenis? Ada 3. Ada 3. Warna apa saja? Warna merah, hijau, sama biru. Biru. Oke, lanjut. Di sebelahnya. Oke. Di sini selain ada lingkaran, ada objek apa lagi? Pak? Persegi latarnya itu, Pak. Iya, betul. Perseginya ada berapa? Ya, ada 2 ya, Pak. Ada 2, ada 3, ada 4. Oke, ya. Jadi cukup simpel sekali. Seperti itu, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi seperti itu adalah salah satu dari presentasi dari kelas kalian. Jadi minta tolong untuk selanjutnya kita akan bergerak cara pembuatannya. Di sini kita masih mempelajari fitur-fitur. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir, ini ya, ini Pak Hadi perkenalkan. Kalau kalian sudah merasa mahir dan seterusnya, ini ya nanti ya. Pembuatan logo itu, kalau kita bertanding tender, itu ini nak harganya nak. Ya, Pak Hadi stop screen, kemudian Pak Hadi screen, biar di layar itu terpantau juga. Oke, di sini. Ini Mandiri berapa? 15 miliar. Jadi untuk menemukan logo Mandiri, ini ada ratusan, bahkan ribuan orang untuk berkompetisi membuat logo Mandiri. Harganya logo Mandiri itu adalah 15 miliar. Kira-kira kalau kalian dapat tender atau dapat memenangkan 15 miliar buat apa? Ada yang naik lagi. Udah ya, paling kecil-kecilnya kayak tadi, kayak motivasi yang tadi sebelumnya, difabel tadi itu, dia itu keterbatasannya, dia melawan keterbatasannya dengan prestasi, dia bisa berpenghasilan freelancer, artinya penghasilan yang tidak tetap tapi menjanjikan. Kalian juga bisa fasilitas yang ada di lab sini bisa kalian aplikasikan semuanya. Misalkan, Pak, saya keterbatasan laptop saya, misalkan di situ lemot dan seterusnya, kan ada lab. Begitu. Ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, perlu kalian berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, tidak apa-apa untuk mengasah. Kita tidak tahu guru ya, misalkan, nah saya guru segini, tapi kalian di sekolah sudah berpenghasilan. Dari mana? Dari pembuatan logo-logo yang kalian buat, upload saja di Canva, upload saja di Freepik.
Di situ cari tender-tender, misalkan ada apa, di situ kalian ikut kompetisi itu. Itu salah satunya. Baik, itu saja untuk hari ini. Kesimpulan. Yuk, sebelum kesimpulan di sini ada post test. Saya ingin tahu kalau tadi kalian sudah mempelajari fitur-fitur, sekarang kita ke post test lagi. Silakan masuk, sekarang kembali lagi, minta tolong kembali lagi ke komputernya masing-masing. Silakan kembali ke komputernya masing-masing. Kita adakan post test, kemudian kita cari tahu siapa yang tertinggi hari ini di session penutup. Sudah semuanya? Saya share screen ya. Sebentar ya, kita akan melakukan lagi. Ini Pak Adi masukkan ke akunnya dulu. Silakan di sini ya. Ini ya. Silakan. Ersa sudah masuk. Kalau bisa nama lengkap nak ya. Sudah masuk semua? Ya, kalau sudah masuk semua, kita mulai. Bukan ada lagi, tapi ini yang sama. Coba sejauh mana kalian yang tadi ya. Oke. Silakan.
Ya, di situ ada Erza. Terus siapa lagi? Ivan. Ivan sudah mulai naik. Syarifah. Bagus. Kemudian ada Ivan nomor 2. Baik. 57% sudah akurasinya. Bagus. Ada peningkatan ya ternyata ya. Bagus sekali peningkatannya. Oke, lanjutkan. Baik, sudah ya, stop. Sudah selesai? Oke. Oke, terus siapa yang naik? Oke, stop, waktunya habis. Sudah, stop semuanya. Masih ada? Udah ya, jadi stop ya, kita stop. Baik, di sini sudah kita lihat hasilnya adalah siapa posisi nomor 1. Review ya. Inilah adalah pemenangnya. Radit di nomor 1, kemudian 2 Syarifah, kemudian ketiga adalah Ahmad Faisal. Beri plus untuk mereka. Thank you very much. Baik, ini adalah suatu peningkatan yang tadinya kalian nilai akurasinya sekian, yang sekarang ini sudah ada mulai peningkatan. Jadi pembelajarannya kalian menikmati prosesnya dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan. Silakan Aziz, kesimpulan apa hari ini? Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sekarang belajar interface dasar dulu. Jadi dengan kuis-kuis yang menarik, kita bisa belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Kesimpulannya kita bisa belajar tools yang ada di CorelDRAW dan juga pembuatan logo secara langsung juga dengan cara mengajar yang menyenangkan dan santai. Baik ya, jadi betul sekali kesimpulan hari ini adalah dengan adanya fitur-fitur yang ada di CorelDRAW membantu kita untuk penyelesaian sebuah objek dasar itu dengan cepat. Ya, tanpa manual. Jadi itu kesimpulan hari ini. Alhamdulillah kalian sudah mengutarakan menyenangkan. Oke, thank you. Baik, untuk menutup perjumpaan hari ini, kita tutup berdoa. Tapi sebelumnya pesan Pak Hadi adalah untuk materi yang akan datang, atau materi berikutnya adalah kita tambahkan lagi, yaitu menggunakan pattern. Ya, kita menggunakan pattern, kita menggunakan hanya 1 atau 2 objek, kemudian kita pattern, kita duplicate, hasilnya seperti ini. Mungkin hanya 2 langkah, hasilnya udah seperti itu. Baik, untuk menutup perjumpaan hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan nantinya ilmu yang pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Teruslah kalian berkarya, juara untuk kita semua. Amin. Baik ya. Sebelum pelajaran sebelum diakhiri, saya pimpin berdoa saja. Kemudian pesan Pak Hadi adalah lab harus tetap ini ya, dijaga kebersihannya. Pompa terus semangat kalian, jangan sampai kendor. Berjuang terus untuk masa depan kalian. Baik, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 1 Jember juara. Oke, terima kasih. Berikut baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. How are you today? What can I do for you today? Sini saya akan mencoba untuk tes suara yang dihasilkan dari mikrofon wireless. Thank you very much.